Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu asimtot fungsi aljabar dan asimtot fungsi trigonometri. Nah, apa itu asimtot? Ya, yang pertama kita ke pengertiannya dulu ya. Pengertian asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak yang semakin lama semakin kecil mendekati nol di jauh tak hingga. Asimtot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak hingga. Macam-macam asimtot. Asimtot ada 3 jenis atau 3 macam ya. Yang pertama itu asimtot datar, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua asimtot tegak atau vertikal, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga asimtot miring atau garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan dengan sumbu Y, artinya dia berbentuk diagonal ya. Asimtot datar. Yang pertama, jika pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi penyebut. Kemudian yang kedua, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih kecil daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka tidak ada asimtot datar. Kemudian cara menentukan asimtot tegak. Cara menentukan asimtot tegak yang harus kita perhatikan adalah penyebut dari fungsi rasional tersebut. Kita tinggal membuat penyebutnya sama dengan 0, tetapi ingat beberapa fungsi rasional memang tidak mempunyai asimtot tegak. Misalnya saja suatu fungsi rasional yang mempunyai penyebut bentuk ini tidak mungkin sama dengan 0, sehingga suatu fungsi rasional yang berpenyebut seperti ini tidak akan mempunyai asimtot tegak. Kemudian yang ketiga, cara menentukan asimtot miring. Kemudian sebagai tambahan catatan, tidak ada fungsi rasional pecahan yang memiliki 2 asimtot sekaligus, yaitu asimtot datar dan asimtot miring secara bersamaan. Jadi artinya kalau dia punya asimtot datar, artinya dia tidak punya asimtot miring. Kalau dia punya asimtot miring, otomatis dia tidak punya asimtot datar, gitu ya. Jadi kalau ada kemungkinan misalnya suatu fungsi punya asimtot datar kemudian punya asimtot tegak, tapi tidak akan memiliki asimtot miring. Kemudian suatu fungsi memiliki asimtot tegak dan asimtot miring, itu artinya fungsi tersebut tidak memiliki asimtot datar. Ini disebabkan karena jika kita tarik garis lurus secara tegak, maka akan ada 2 titik potong antara garis lurus tegak tersebut dengan grafik persamaan tersebut. Perhatikan bahwa fungsi adalah setiap anggota di X mempunyai hanya 1 pasangan di Y. Disebut fungsi jika setiap X mempunyai 1 pasang di Y. Sehingga tidak mungkin ada fungsi rasional pecahan yang memiliki asimtot datar dan asimtot miring secara bersamaan. Karena jika ditarik garis vertikal, maka garis tersebut akan memotong kurva di 2 titik. Artinya ada anggota X mempunyai 2 pasang di Y. Ini menyebabkan kurva tersebut bukan sebuah fungsi. Berikut ada tabel untuk mencari asimtot datar, asimtot miring, dan asimtot tegak. Berikut cara menentukan asimtot fungsi aljabar ya. Kita lihat pada tabel. Ini ada untuk bentuk Y sama dengan Fx sama dengan Ax tambah B per Px tambah Q ya. Maka asimtot tegaknya itu sama dengan atau X sama dengan itu
min Q per P. Min Q per P ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari pembuat nol penyebutnya ya. Jadi kalau nanti misalnya di sini penyebutnya 2x tambah 1 misalnya, maka untuk hasil dari x-nya itu sama dengan 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi dibuat sama dengan 0 dulu penyebutnya. Baru nanti cari x-nya berapa, itulah hasil dari asimtot tegaknya. Ya, kemudian untuk asimtot mendatarnya itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi variabelnya ya. Misal di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya itu adalah x pangkat 2, jadinya 2x pangkat 2 gitu ya. Kemudian di penyebut juga ada x pangkat 2, pangkat tertingginya itu x pangkat 2, maka di sini jadinya 2/1 ya, koefisien dari pembilang per koefisien dari penyebut. Nah, apabila pangkat tertinggi dari pembilang ya, pangkat tertinggi dari pembilangnya ini tidak sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Contoh, misalnya di sini pembilangnya pangkat tertingginya itu x pangkat 2, kemudian di sini hanya x gitu ya, pangkat tertingginya hanya x, maka di sini jadinya 2/0 gitu ya. Jadi tetap dengan pangkat tertinggi ya, koefisien pangkat tertinggi dari pembilang per koefisien pangkat tertinggi dari penyebut gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk asimtot miringnya tidak ada. Kenapa di sini asimtot miringnya tidak ada? Karena ingat di awal bahwa tidak ada suatu fungsi aljabar yang memiliki asimtot mendatar dan asimtot miring secara bersamaan ya. Jadi kalau dia sudah punya asimtot mendatar, dia tidak akan punya asimtot miring. Dan kalau begitu juga sebaliknya, kalau dia punya asimtot miring, dia tidak akan punya asimtot mendatar. Tapi untuk asimtot tegak dan miring, tegak dan mendatar, itu boleh-boleh saja bersamaan ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Y sama dengan Fx sama dengan Ax tambah B per Px kuadrat tambah Qx tambah R. Nah, jadi untuk asimtot tegaknya itu tadi, ingat ya, untuk asimtot tegak itu dia pembuat nol dari penyebut. Jadi penyebutnya itu buat sama dengan 0. Baru kemudian tentukan nilai x-nya, itulah asimtot tegaknya apapun bentuknya ya. Di sini kan bentuk penyebutnya itu adalah Px kuadrat tambah Qx tambah R, kan sama dengan 0, dibuat sama dengan 0. Baru kemudian untuk persamaan kuadrat gimana cara mencari X-nya? Difaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna, atau bisa juga dicari dengan menggunakan rumus ABC ya. Kemudian untuk asimtot mendatarnya itu Y-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini yang saya katakan tadi. Ini kan koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya itu tidak sama ya. Yang di pembilang pangkat tertingginya 1 ya, variabelnya itu untuk pangkat dari variabelnya pangkat tertingginya itu 1, kemudian yang di penyebut 2. Berarti kan yang di atas itu 0 ya. Jadi untuk AX kuadratnya itu 0, maka di sini 0 per P, maka dia hasilnya jadi Y sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada untuk asimtot miringnya. Kemudian bentuk yang ketiga, ini lihat. Nah, AX pangkat 2 tambah BX tambah C per PX tambah Q. Untuk asimtot tegaknya X sama dengan min Q per P atau PX tambah Q sama dengan 0. Ini dia hasilnya jadinya ya, min Q per P. Kemudian untuk mendatarnya dia tidak ada. Kenapa tidak ada? Di sini kita lihat untuk pangkat tertinggi dari penyebutnya kan koefisiennya itu jadinya 0 ya. Maka A per 0 kan jadinya tak hingga, maka di sini tidak ada ya. Kemudian untuk mencari asimtot miringnya
Nah, ini dia. Untuk mencari asimtot miringnya ada materi prasyarat yang harus dikuasai, yaitu polinomial ya, pembagian dari bentuk polinomial gitu ya. Jadi ini bentuk ini dibagikan ax kuadrat tambah bx tambah c per px tambah q. Nah, hasil baginya itulah yang merupakan dari asimtot miring, hasil dari asimtot miringnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Nah, sekarang yang terakhir ini ada y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, di sini ini lihat penyebutnya sama dengan 0, ini dicari dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC untuk nyari X-nya ya. Baru kemudian untuk asimtot mendatarnya Y-nya sama dengan A per P. Nah, ini lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya itu sama, maka dia tinggal koefisiennya ya, sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang, koefisien pangkat tertinggi dari penyebut A per P ya. Kemudian untuk miringnya tidak ada. Oke ya. Kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah asimtot mendatar, tegak, dan miring jika ada dari fungsi-fungsi rasional berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 2 tambah 6x tambah 1 per x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 6x per 2x kuadrat dikurang 5. Yang ketiga, fx sama dengan x kurang 7 per 3x kurang 4. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 16 per 2x tambah 6. Nah, kita ke penyelesaiannya ya. Untuk yang pertama, kita lihat di sini. Nah, untuk fx sama dengan 5x kuadrat tambah 5x tambah 1 per x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Nah, untuk yang mendatar, itu ya, untuk yang mendatar kita lihat ya, 5. Di sini kan pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah x kuadrat ya, kemudian penyebutnya itu x kuadrat juga, jadi udah sama, maka kita tinggal lihat koefisien pembilang dan koefisien penyebut. Koefisien di pembilang itu 5, kemudian koefisien di penyebut itu 1, maka 5 per 1 sama dengan 5. Inilah dia untuk asimtot mendatarnya Y sama dengan 5 ya. Kemudian untuk asimtot tegaknya, ingat tadi bahwa asimtot tegak itu adalah pembuat nol dari penyebut fungsi. Di sini penyebutnya itu adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maka ini kita buat sama dengan 0. Ya, x kuadrat dikurang 2x tambah 1 sama dengan 0. Itu tadi bisa dicari dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Ini karena bisa difaktorkan, kita faktorkan. X dikurang 1 kuadrat sama dengan 0, maka X kurang 1 sama dengan 0 ya, maka X-nya sama dengan 1. Inilah asimtot tegaknya. Kemudian asimtot miringnya, karena di sini asimtot mendatarnya sudah ada, otomatis tidak punya asimtot miring. Gitu aja ya, untuk mengingatnya. Jadi kalau kita sudah menemukan asimtot mendatarnya, otomatis asimtot miringnya tidak ada ya. Baru kemudian yang kedua, fx sama dengan 6x per 2x kuadrat kurang 5. Ingat nih ya, pangkat tertinggi dari pembilangnya itu adalah x. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebutnya itu x kuadrat. Berarti x kuadrat dari pembilangnya itu berarti kan 0 kan? Maka di sini dibuat 0. Kemudian per koefisien dari pangkat tertinggi penyebutnya itu 2. Maka 0 per 2 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 ya untuk asimtot mendatarnya. Kemudian untuk asimtot tegaknya yaitu 2x kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Inilah kita selesaikan untuk mencari nilai x-nya. Maka jadi 2x kuadrat sama dengan 5, x kuadrat sama dengan 5 per 2, maka x-nya itu sama dengan plus minus akar 5 per 2. Atau lebih disederhanakan, jadi x sama dengan plus minus setengah akar 10. Ya, kemudian sekarang kita ke yang ketiga.
Fx sama dengan X dikurang 7 per 3X kurang 4. Nih ya, pangkat tertinggi dari pembilangnya itu saat X ya, X pangkat 1, kemudian penyebutnya juga X pangkat 1. Kita tinggal lihat koefisien dari X-nya. Ini di sini 1, kemudian penyebutnya itu 3, maka 1 per 3. Ya, kemudian untuk asimtot tegaknya berarti kan 3X dikurang 4 sama dengan 0 ya. Berarti 3X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4 per 3. Ini kemudian untuk asimtot miringnya tidak ada. Nah, untuk yang keempat, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X kurang 16 per 2X tambah 6. Ini untuk asimtot mendatarnya itu sama dengan tidak ada ya, karena di sini pangkat tertingginya itu dari pembilang itu X pangkat 2, kemudian pangkat tertinggi dari penyebutnya itu X pangkat 1 ya. Jadi lihat koefisien dari pembilangnya itu 1, koefisien dari penyebutnya untuk X pangkat 2-nya itu 0, maka 1 per 0. Ini artinya jadinya nggak ada untuk asimtot mendatarnya ya. Kemudian asimtot tegaknya 2X tambah 6 sama dengan 0, 2X sama dengan min 6, kemudian X-nya sama dengan min 6 per 2, maka X-nya sama dengan min 3. Nah, ini sekarang, kita bagikan ya. Kita bagikan X pangkat 2 dikurang 2X kurang 16. Dibagi dengan 2X tambah 6. Kalau ada yang masih ingat pembagian polinomial ya, ini dia, jadi hasilnya nanti setengah X dikurang 5 per 2 tambah min 1. Ini sisa bagi ya, sisa baginya ini per 2X tambah 6. Jadi inilah ya, yang di sini inilah menjadi asimtot miringnya. Y sama dengan setengah X dikurang 5 per 2. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke gambarnya. Untuk yang pertama tadi, yang soal pertama, nah lihat di sini, inilah gambar dari fx sama dengan 5x kuadrat tambah 5x tambah 1 per x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ya, nah yang inilah dia grafik fungsi dari ini ya, fx sama dengan 5x kuadrat tambah 5x tambah 1 per x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini dia grafik fungsinya. Nah, mana yang dikatakan asimtot tegak? Inilah dia asimtot tegaknya ya. Nah, ini garis ini sampai di akhir tak hingga pun tidak akan berpotongan dengan garis fungsi ini. Inilah makanya dia disebut dengan asimtot. Ya, baru kemudian sama dengan ini. Nah, yang ini kan mendekati garis yang pink ini ya. Nah, yang pink ini disebut dengan asimtot datarnya. Jadi, asimtot datar tuh kan sejajar dengan sumbu X. Kemudian asimtot tegak tuh sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi, kurva ini sampai di ujung tak hingga dia tidak akan memotong garis asimtot ini, tapi mendekati, hampir berhimpit gitu ya, semakin mendekati sampai di jauh tak hingga ya. Inilah makanya dikatakan dengan asimtot. Oke ya, sekarang kita ke gambar contoh yang kedua tadi. Ini dia gambarnya. Ini gambar asimtot tegaknya di sini ada 2 ya tadi, yaitu X sama dengan tadi plus minus setengah akar 10 ya. Inilah dia asimtot tegaknya. Kemudian untuk asimtot mendatarnya ini dia di garis X sama Y sama dengan 0 ya. Di garis Y sama dengan 0. Nah, sekarang ke yang ketiga, ini gambarnya. Ini gambar asimtot tegaknya. Kemudian ini asimtot datarnya ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini dia. Nah, ini asimtot tegaknya di garis Y sama X sama dengan min 3, baru kemudian di sini ada asimtot miringnya ya. Tadi asimtot miringnya apa persamaannya? Setengah X dikurang 5 per 2. Inilah dia gambarnya. Oke ya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.